Dunia pertanian terus berkembang, menuntut efisiensi tanpa mengesampingkan kualitas. Bagi para petani sawi, tantangan terbesar adalah cuaca yang tak menentu dan ancaman penyakit yang bisa datang kapan saja. Namun, kini hadir sebuah solusi unggulan yang telah membuktikan kelasnya di lahan pertanian Nusantara. Inilah Pakcoy Diana 106, benih hibrida unggul persembahan PT Agrosip Manunggal Sentosa. Jadi begini Pak, untuk pakcoy ini kan tren pasar ya. Tren pasarnya dulu petani banyak yang menanam cesim. Nah dari cesim ini ternyata petani merasakan bahwa bertani cesim ini pendapatannya kurang. Akhirnya banyak petani yang mencoba melirik ke pakcoy. Nah pakcoy Diana kita menyajikan suatu varietas yang dimana sesuai dengan keinginan petani. Batangnya besar, daunnya juga besar. Nah, ketika batang besar, daunnya besar, otomatis bobotnya pun ada di atas. Sehingga konsumen yang dulu mengkonsumsi cesim itu mulai beralih ke pakcoy. Kalau dulu pakcoy hanya dikonsumsi oleh restoran Chinese gitu. Nah, sekarang itu pedagang mie ayam pun mulai menggunakan pakcoy. Apa yang membuat Diana 106 begitu istimewa? Jawabannya terletak pada kekuatan adaptasinya. Benih ini dirancang khusus untuk tumbuh optimal di berbagai kondisi geografis, mulai dari panasnya dataran rendah hingga sejuknya dataran tinggi. Secara fisik, Pakcoy Diana 106 memiliki profil yang sangat disukai pasar. Daunnya berwarna hijau segar, tebal, dengan kelopak yang kompak dan kokoh. Tidak hanya indah dipandang, tanaman ini juga memiliki bobot impresif mencapai 250 hingga 400 gram per tanaman. Sebuah perpaduan antara keindahan visual dan kualitas isi. Karena satu sisi dia punya keseragaman yang bagus, terus bobotnya juga bagus. Nah, dibanding dengan pakcoy jenis lain pun kita masih punya selisih. Misalkan pakcoy jenis yang lain, merek yang lain, satu pack itu bisa keluar hanya 800 kilo. Nah, sedangkan pakcoy Diana ini memberikan timbangan atau hasil dari satu pack, dia bisa menghasilkan 1,5 ton. Gitu. Dengan selisih seperti itu aja, petani mulai istilahnya tidak bisa lepas dari Diana. Nah, mungkin itu yang menjadi statement petani, kenapa Diana dicintai sama petani. Waktu adalah aset berharga bagi petani. Diana 106 menjawab kebutuhan tersebut dengan sifatnya yang genjah. Hanya dalam waktu 20 hingga 25 hari setelah tanam, Anda sudah bisa melakukan pemanenan. Kecepatan ini memungkinkan perputaran modal yang lebih cepat dan efisien. Selain itu, kualitas pasca panennya pun luar biasa. Tanaman ini tidak mudah layu dan memiliki daya tahan yang baik selama pengiriman jarak jauh. Ini adalah kabar baik bagi pedagang dan distributor karena sayur tetap segar sampai ke tangan konsumen akhir. Kalau sekilo ada 4, ada 5, perkiraan lah 250 gram satu. Cuman 22 hari Pak, kalau lambatnya 25, kalau telatnya 25 hari. Kalau genjahnya 20 bisa, 20, 18 bisa, dipaksakan bisa, tergantung pemasaran, tergantung harga. Pasar membutuhkan ya silahkan dipanen gitu. Diana 106 juga dibekali pertahanan tingkat tinggi. Varietas ini sangat toleran terhadap momok menakutkan bagi petani sawi, yaitu penyakit akar gada atau club root serta busuk lunak atau soft rot.
Ketahanan ini menjadikannya pilihan ideal terutama saat memasuki musim penghujan yang rawan serangan penyakit. Inilah benih yang memberikan rasa aman bagi setiap jerih payah Anda. Betul, karena sistem perakaran dari Diana itu banyak. Sistem perakarannya dia serabutnya lebih banyak, jauh lebih banyak dibanding dengan yang lain. Pakcoy Diana itu sangat mudah dibudidayakan. Jadi di cuaca ekstrim yang siangnya sangat panas, kadang sorenya hujan lebat gitu, malamnya juga turun kabut. Diana ini cukup toleran terhadap perubahan cuaca. Dan satu hal yang membedakan dengan pakcoy jenis lain itu ketika cuaca ekstrim dia banyak soft fruit, terus juga banyak alter. Nah, kalau Diana ini dia tahan terhadap soft fruit, tahan terhadap alter. Akhirnya performanya pun masih oke untuk pasar gitu. Mungkin itu yang menjadi kelebihan dari Diana. Kalau menanam saya Pak, musim hujan, musim kemarau, tidak ada berhentinya untuk menanam pakcoy Diana. Diana mah tidak ngaruh. Tapi kalau ada cuaca musim hujan untuk produk yang lain, ngaruh Pak, asli ngaruh. Tapi saya bukan ngalus-ngalus sama produk Diana, bukan. Tapi tergantung kecocokan petani. Budidaya Diana 106 pun tergolong mudah. Dimulai dengan penyemaian yang memiliki daya kecambah merata. Untuk hasil maksimal, aturlah jarak tanam sedikit lebih lebar agar pertumbuhan tanaman bisa mencapai ukuran jumbo. Meskipun memiliki ketahanan penyakit yang baik, pemberian nutrisi yang cukup tetap menjadi kunci untuk mencapai bobot maksimal. Kelebihannya itu pertumbuhannya bagus, perkembangannya tidak, piaraannya lah tidak menyusahkan gitu. Jadi gampang dipiara Pak. Kalau pakcoy yang lain susah, dina penyampaian tabur susah. Kalau ini bagus semuanya Pak bijinya, jadi semua kalau ditabur. Jadi kalau ditanam ya cocok untuk petani, menghasilkannya memuaskan. Nah yang ini Pak, pakcoy dilihatnya gini, dikirain dia kecewa gitu. Tapi kalau nanti udah seminggu 10 pel lagi nanti pangling Pak. Kalau lihatin dari kecil mah aduh Pak, udah pingsan petani oge. Tapi kalau udah ketahuan pakcoynya bakal gini-gini, kudu bimbang, segera bimbang. Percayalah, percaya. 4 hari udah tenang Pak, 4 hari 3 hari udah tenang. Siapkah Anda meningkatkan standar pertanian Anda? Pilih benih yang pasti, pilih yang teruji. Pakcoy Diana 106F1, panen cepat, hasil melimpah, petani sejahtera. Segera dapatkan benih aslinya dari PT Agroseed Manunggal Sentosa.